Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syama tuti frateli, salam kemanusiaan. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di video volunteer podcast yang kedua bersama saya Fitrani Hanindya Nurrahmah dari KSR PMI Unit Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 20. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat UNSUD tahun 2018. Di video podcast kali ini kita akan membahas mengenai All About KSR PMI Unit UNSUD. Nah, saat ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani dengan teman saya, Kak Dea. Biar makin akrab lagi, Kak Dea bisa memperkenalkan diri, Kak. Oke, makasih Kak Fitrani. Perkenalkan, nama saya Deriska Aroyan Luxmono dari jurusan Keperawatan UNSUD tahun 2018 dan anggota KSR UNSUD angkatan ke-20 gitu Kak. Iya Kak Dea, selanjutnya nih Kak, untuk KSR PMI Unit UNSUD itu sendiri, markasnya ada di mana ya Kak lokasinya? Oke, kalau markasnya sendiri nih kita ada di PKM UNSUD atau Pusat Kegiatan Mahasiswa UNSUD, ada di Jalan Dr. Suparno di Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jadi teman-teman yang mau main langsung aja datang ke PKM UNSUD. Iya, nah buat teman-teman semuanya nih yang ingin mampir ke Sekre KSR PMI Unit UNSUD, bisa banget nih langsung datang ke PKM UNSUD. Betul. Oh ya Kak, untuk kepengurusan tahun ini, visi misi dari KSR PMI Unit Universitas Jenderal Sudirman itu apa saja ya Kak? Untuk visi misinya tahun ini, yang pertama visinya ya Kak, visinya itu mewujudkan anggota KSR PMI Unit UNSUD yang bersinergi, berintegritas, dan berkualitas guna menunjang eksistensi organisasi. Sedangkan misinya kita ada 3 nih, yang pertama meningkatkan dan mengembangkan hubungan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan, serta yang terakhir, memberikan fasilitas bagi anggota dalam mengembangkan kapasitas di bidang kepalang-merahan dan atau non-kepalang-merahan. Itu untuk periode ini Kak, visi misinya. Oke, ternyata cukup kompleks ya Kak untuk visi misi periode ini ya Iya, Kak ya. betul. Iya, selanjutnya nih Kak, di tahun 2021 ini KSR PMI UNSUD ini udah ada berapa angkatan ya Kak? Untuk tahun ini kita udah ada 22 angkatan Kak. Jadi Iya. untuk mahasiswa baru, adik-adik yang mau daftar nanti bakal jadi anggota angkatan ke-23 Kak Fit. Oke, ya udah cukup banyak ya Kak ya, udah Iya, sampai banyak 20-an ya Kak banget. ya. Iya Kak. Iya, selanjutnya nih Kak, untuk kepengurusan KSR PMI Unit UNSUD periode Mm-mm. tahun 2021 untuk divisi dan program kerjanya itu apa saja ya Kak ya? Oke, ini agak panjang nih ya Kak ya. Iya. Untuk divisinya yang ada di KSR Unsud itu jelas diketuai, di sini sebutannya komandan Kak gitu. Komandannya adalah Kak Rifa Rahmawirati dari Ilmu Komunikasi tahun 2018. Terus ada wakil komandan saya sendiri, Deriska dari jurusan keperawatan. Kemudian ada PH itu sekretaris dan bendahara, masing-masing ada 2 anggota. Yang pertama itu sekretaris umumnya ada Kanaura. Terus untuk bendaharanya itu ada Kak Fitrani sendiri ya Kak. Iya. Nah, untuk prokernya dari sekretaris dan bendahara. Untuk sekretaris itu lebih ke surat menyurat. Jadi surat keluar, surat masuk itu yang ngurusin kakak-kakak sekretaris. Juga spesialnya itu di sini Kak Sekretaris ini ngurus juga untuk perayaan hari ulang tahunnya KSR. Jadi untuk perayaan HUT dari KSR itu yang megang kakak sekretaris gitu. Untuk teman-teman bendahara tentu aja ngurusnya tentang keuangan gitu. Uang keluar masuk yang ngurus nanti dari bendahara. Lanjut ke divisinya ada 4. Yang pertama itu dari Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan. Di sini dikepalai oleh Kak Aswa. Untuk selanjutnya ada divisi Litbang. Litbang itu penelitian dan pengembangan dan diketuai oleh Kak Febi. Selanjutnya yang ketiga ada Pengmas atau Pengabdian Masyarakat yang diketuai oleh Kak Eka, dan yang terakhir ada Kesanglok, Kesejahteraan Anggota dan Logistik. Selanjutnya prokernya ya Kak. Iya, Oke, prokernya. kalau prokernya banyak nih Kak, karena prokernya itu kan banyak banget ya. Untuk divisi itu saya sebutin yang besar-besar aja ya Iya, Kak. boleh Kak. Jadi untuk di kelas sendiri nih yang event paling besarnya itu ada penerimaan anggota baru. Jadi itu rangkaiannya cukup panjang
Nah, makanya dikatakan event besar. Terus ada juga latihan mitigasi bencana, itu yang pegang kakak-kakak diklat. Nah, selanjutnya ada dari Litbang atau penelitian dan pengembangan, itu prokernya yang paling menarik menurut saya itu ada rescue class. Nah, rescue class ini ada tiga, ada SAR gunung, terus ada water safety, dan yang terakhir ada vertical rescue. Terus untuk selanjutnya ada Pengmas, pengabdian masyarakat. Ini lebih ke masyarakat nih Kak. Namanya kan Iya. juga pengabdian Iya, benar masyarakat banget, ya. Kak. Jadi itu ada jaga medis, terus ada donor darah, terus ada bakti sosial. Nah, yang terakhir Kesanglok, sesuai namanya kesejahteraan anggota dan logistik, itu lebih ke anggotanya. Jadi ada makrab atau malam keakraban dan juga ada KSR ceria gitu, Kak Fit. Wah, ternyata banyak banget ya Kak ya kegiatan di Iya, KSR itu sendiri ya Kak ya. Dan itu aja baru kegiatan-kegiatan besar ya Kak, belum kegiatan-kegiatan betul. lainnya gitu ya Kak Bener ya. banget, Kak. Iya, jadi teman-teman untuk kegiatan KSR ini cukup banyak ya teman-teman dan pastinya menarik nih buat diikuti gitu. Oh ya Kak, selama pandemi ini Kak, kan pandemi udah hampir 2 tahun ya Kak ya. Iya. Nah, untuk kegiatan di KSR PMI Unsut itu sendiri, apakah sama dengan tahun sebelumnya ataukah ada perubahan Kak Dea? Oke, karena pandemi ini udah 2 tahun ya Kak ya, Iya, benar jelas kita sekali. sudah beradaptasi gitu kan. Jadi untuk kegiatan kita tetap ada kegiatan, hanya saja mekanismenya kita ubah Kak. Jadi yang awalnya kita banyak di lapangan, sekarang kita lakukan secara daring gitu. Untuk kegiatannya itu kemarin kita sempat adain webinar dan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pertolongan pertama, terus ada tentang donor darah, dan ada juga tentang kebencanaan. Terus juga kita sempat nih Kak ngadain bakti sosial Kak, tapi tentu aja dengan protokol kesehatan yang ketat. Terus jumlah panitia pun kita batasi sehingga tidak menimbulkan kerumunan Iya. gitu Kak. Oke Kak Dea. Iya, selanjutnya nih Kak, untuk prestasi ya Kak yang dicapai oleh KSR PMI Unsut itu sendiri itu apa aja ya Kak ya? Oke, prestasinya cukup banyak Kak. Saya sebutin yang terbaru ya Kak. Iya, boleh Kak. Jadi dari tahun 2019 nih, sebelum Corona. Nah, di tahun itu kita mengikuti perlombaan Volunteer Week ke-7 yang diselenggarakan oleh UNS. Nah, itu kita meraih juara pertama PPKB atau pertolongan pertama korban banyak dan juga juara 2 desain filtrasi air. Terus yang terbaru banget nih Kak, itu di tahun 2021 di awal tahun kita ikut juga Volunteer Week ke-8 yang diselenggarakan oleh UNS juga tentu aja dan memperoleh juara pertama dalam lomba rancangan kegiatan dan juara harapan 2 lomba LKTI gitu Kak. Wah, ternyata cukup banyak ya Kak ya prestasinya. Iya Jadi Kak, selain maju di kegiatan ya Kak yang kegiatannya cukup banyak, ternyata juga tidak kalah ya Kak dengan prestasinya ya Kak ya. betul harus banget itu Iya, Kak. benar sekali. Selanjutnya nih Kak, untuk peran KSR Unsut ya Kak, di kampus itu sendiri seperti apa ya Kak ya? Oke, kalau di kampus itu kita langsung membantu ya Kak. Jadi misalnya Iya. nih, ketika ada event besar, kita biasanya dibutuhkan personil untuk jaga medis Kak. Jadi misalnya ada wisuda, kita ikut tuh untuk jaga medis di situ gitu. Terus untuk event besar selanjutnya ada S3 atau Sudirman Student Summit, itu adalah event dari ospek mahasiswa baru Unsut. Nah, biasanya kita dilibatkan dalam jaga medisnya, Kak. Nah, karena sekarang pandemi ya, Kak, jadi mungkin kapasitasnya agak berkurang. Iya, Jadi, benar. kita membuka paling seperti pelatihan pertolongan pertama. Nah, itu kita lakukan secara daring untuk fakultas atau jurusan-jurusan yang meminta bantuan kita gitu, Kak. Oke Kak Dea, berarti kita harus selalu standby ya Kak ya, selalu siap sedia kalau Ya, ada yang perlu dari betul. kampus gitu ya Kak Betul, ya. Kak Fit. Selanjutnya nih Kak, kan kita juga di bawah naungan PMI ya Kak ya, Palang Merah Iya. Indonesia. Nah, untuk peran KSR PMI Unsut itu sendiri di PMI itu apa aja ya Kak ya? Oke, kalau untuk peran di PMI, beberapa yang bisa saya sebutkan ya Kak. Yang pertama itu kita bisa ikut untuk jaga poskonya Kak.
Nah, di Iya. situ kita bisa ngirim personil untuk jaga posko. Kemudian kita juga bisa ikut pas masa pandemi ini nih Kak, ada penyemprotan, kita bisa ikut begitu. Terus ketika ada bencana gitu, kebencanaan, kita juga bisa mengirimkan relawan untuk membantu terjun ke lapangan, begitu Kak Fit. Iya Kak Dea, oke. Oh ya Kak, kan di KSR ini sendiri kita sebagai volunteer ya Kak. Tentunya Iya. kita harus siap sedia juga nih di masyarakat gitu ya Kak. Nah untuk peran KSR PMI Unsur itu sendiri di masyarakat itu apa saja ya Kak ya? Nah, balik lagi seperti yang saya katakan tadi ya Kak Fit, Iya, karena kita kan di naungan kampus dan juga PMI, iya jadi benar. untuk masyarakat sendiri kita bisa melibatkan diri di PMI-nya sehingga kita bisa membantu masyarakat itu melalui PMI. Kita bisa langsung terjun ke masyarakat melalui PMI, begitu Kak. Oke Kak Dea. Ya selanjutnya nih Kak, dari Kak Dea sendiri kan udah berpengalaman ya Kak ya di KSR ya Kak ya. Aduh. Untuk kesan pesan atau pengalaman Kak Dea nih selama di KSR PMI Unit Unsut itu sendiri seperti apa ya Kak? Bisa diceritakan Kak? Untuk pengalaman ya Kak Iya, ya, banyak banget ini Kak untuk pengalaman dan kesannya, karena saya kan masuknya sebelum corona, iya. jadi kegiatan banyak tuh yang offline gitu kan. Untuk kesannya itu saya lebih menghargai kekeluargaannya Kak, karena kita itu sudah mengikuti proses dari awal pelantikan hingga bisa menjadi pengurus seperti sekarang itu butuh banyak perjuangan Kak. Dan itu kita nggak mungkin jalan sendiri dong. Nah kita ada teman-teman angkatan, ada kakak-kakak yang membantu kita. Nah itu beberapa hal yang sangat membuat saya terkesan gitu Kak Fit. Oke Kak Dea. Iya selanjutnya nih Kak, pesan dari Kak Dea untuk teman-teman ya calon KSR PMI Unit Unsut periode selanjutnya itu apa nih Kak? Oke, untuk pesannya ya ke adik-adik, jangan lupa daftar KSR karena nggak bakalan nyesel masuk ke KSR. Kalian bisa mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, keluarga baru bahkan, dan tentu aja kalian bisa mengsurvive diri kalian sendiri gitu, Kak Fit. Oke Kak Dea, ya buat teman-teman semuanya nih yang ingin masuk KSR ya jangan lupa gitu ya ikuti info kami selanjutnya gitu. Nah jangan lupa juga nih buat teman-teman yang masih kepo atau ingin tahu lebih dalam tentang KSR PMI Unit Unsut bisa bisa banget nih untuk datang ke media sosial kami ya untuk mengunjungi media sosial kami di bawah ini teman-teman. Oke ya Kak Dea sebelum kita tutup nih Kak ada tambahan yang ingin Kak Dea sampaikan Kak? Pesan aja ya Kak ya Oh iya untuk boleh. adik-adik nih, pokoknya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Beranilah untuk mengeksplor kegiatan kalian yang ada di luaran sana karena banyak banget nih kegiatan yang belum kalian tahu dan itu akan menghasilkan pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi jangan lupa daftar KSR PMI Unit Unsut. Gitu Kak Fit, terima Iya, kasih. oke Kak Dia, terima kasih juga Kak Dea. Iya teman-teman, buat teman-teman nih jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya teman-teman karena banyak sekali pengalaman yang ada di luar zona nyaman seperti itu. Dan jangan lupa gabung di KSR PMI Unit Unsut. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian volunteer podcast kedua kami kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ikuti volunteer podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.